Halo guys, di video kali ini Mimin akan merangkum sebuah film bergenre horor yang berjudul Waktu Maghrib. Film ini menceritakan kejadian mistis di desa Jati Jejer, di mana warganya sering membiarkan anak-anak mereka bermain menjelang waktu maghrib. Alhasil, banyak dari anak-anak mereka dirasuki setan dan meninggal secara tidak wajar. Tapi sebelum lanjut, Mimin mau ingatkan dulu kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan 3 bocil yang bermain patok lele. Menjelang maghrib, Wati mengajak kedua temannya pulang. Karta, Derajat, Balio, dulu sana nanggung ini. Karena Karta dan Derajat menolak, Wati memilih untuk pulang sendiri. Derajat dan Karta kembali bermain hingga kayu yang Derajat pukul terlempar ke hutan dan jatuh ke sebuah lubang. Wah, semi tak bales nang kowe. Karta kemudian masuk ke hutan untuk mengambilnya. Saat melewati hutan, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik tubuh Wati. Hal serupa dialami Karta. Sesuatu menarik tangannya hingga salah satu jarinya putus. 30 tahun setelah kejadian itu, Karta mengalami gangguan mental dan hidup menyendiri di hutan. Scene kemudian memperlihatkan 2 bocil yang bernama Adi dan Saman tengah tergesa-gesa menuju sekolah. Meski sering diingatkan, mereka masih saja terlambat dan harus menjalani hukuman dari Bu Woro, guru mereka yang dikenal galak dan disiplin. Jangan ngobrol, cepet isi. Di waktu yang sama, Ayu mengumpulkan tugasnya dan setelah diperiksa, ada beberapa tulisan yang tidak terbaca. Bu Woro memberikan pulpennya agar Ayu memperbaiki tulisannya. Sebelum pulang, Ayu mengingatkan Saman kalau Pak Marto ayahnya Ayu mencarinya. Saman pun teringat, ia lupa mengantar madu dan memohon pada Pak Marto agar tidak melaporkan hal itu pada Samiun kakaknya. Kalau besok terjadi lagi, tak kandaki masmu. Pak rasa bilang ke Mas Samiun. Ayu kemudian pamit mengantar makanan, lalu memberitahu Adi dan Saman yang dilakukan Bu Woro itu supaya mereka lebih disiplin. Saat melintasi hutan, Saman tiba-tiba hilang. Adi yang kebingungan tak sadar di belakangnya ada sosok yang menyeramkan. Saman lalu mengagetkan Adi yang membuatnya marah karena bercandaannya keterlaluan. Kalau sampai setan ada di sini, tak gebukin setannya. Ayu tiba di sebuah gubuk, lalu memberikan makanan yang ia bawa. Ternyata makanan tersebut untuk Karta, yang tidak lain adalah pamannya. Karta menolak makanan tersebut dan meminta Ayu segera pulang karena sudah maghrib. Wes, balik. Selak sorot. Usai sholat maghrib, anak-anak mendapat kultum yang mengingatkan mereka agar tidak keluar di waktu maghrib. Apabila ingin ke masjid, sebaiknya datang lebih awal sebelum azan berkumandang. Ojo metu omah surup-surup. Banyak setan-setan berkeliaran. Saat Saman menyuapi ibunya yang menderita stroke, kakaknya bernama Samiun pulang dari berburu madu. Melihat botol-botol madu masih berjejer, Samiun yang setiap hari banting tulang mencari nafkah sangat kesal. Sebab uang hasil penjualan madu tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, Saman acap lupa mengantarkannya. Alhasil Samiun pun marah dan memukulinya. Awas aja aku pulang nih, botol-botol belum diantar. Keesokan pagi sambil membawa madu, Adi dan Saman kembali terlambat. Mereka dihukum membersihkan toilet dan tak diizinkan pulang sebelum toiletnya bersih. Saat hari mulai gelap, Karta yang tengah mencari kayu bakar tiba-tiba berlari ke atas bukit. Ia melihat langit merah dan merasakan hawa aneh seperti yang ia rasakan 30 tahun lalu. Bukannya pulang dan mengantarkan madu, Adi dan Saman malah pergi menonton pertunjukan wayang. Mengabaikan azan berkumandang, mereka menumpangi mobil warga yang tengah melintas. Di perjalanan, mereka berandai-andai jika Bu Woro mati, hidup mereka pasti sangat tenang. Oma, muncungmu itu sama. Di waktu yang sama, Bu Woro diganggu oleh makhluk halus yang sangat menyeramkan, hingga akhirnya ia meninggal. Kejadian tersebut membuat mobil yang ditumpangi Adi dan Saman putar balik.
Keduanya pun batal menonton wayang. Dari kejauhan Karta menyaksikan warga yang mengangkat jenazah Bu Woro. Jangan-jangan Buru meninggal karena omongan kita tadi. Sejak saat itu, Saman yang merasa bersalah menjadi pendiam. Ia kerap bermimpi dihantui Bu Woro dengan wajah yang sangat menyeramkan. Hingga akhirnya setan yang sama dengan yang membunuh Bu Woro datang dan merasukinya. Pak Marto mengajak Ayu untuk menemani Pak Lurah menyambut guru baru pengganti Bu Woro. Ia bernama Bu Ningsih, terlihat ramah, sopan, dan lemah lembut. Dari kejauhan, Karta yang melihat Bu Ningsih merasa aneh melihat tatapan Bu Ningsih ketika melihat Ayu. Keesokan harinya, Adi kembali terlambat dan sangat terkejut dengan sikap Bu Ningsih yang berbanding terbalik dengan Bu Woro. Ia diperbolehkan masuk dan tidak dihukum seperti biasanya. Samiun lagi-lagi dibuat kesal atas sikap Saman, sebab madunya tak pernah sampai ke warung Pak Marto. Alhasil Samiun yang pulang tanpa membawa uang penjualan madu langsung memukuli Saman membabi buta. Saman tak merasakan sakit seperti biasanya, sebab ia sedang dirasuki setan. Dalam kondisi kerasukan, Saman membunuh Samiun dengan keji di hadapan sang ibu. Saman kemudian membunuh ayam-ayam milik Pak Lurah dan meneror Pak Marto dengan botol-botol berisi darah ayam. Ayu yang baru saja tiba di sekolah melihat sosok Bu Woro mengikutinya. Tidak hanya itu, saat pelajaran sedang berlangsung, ia kembali melihat Bu Woro dengan kondisi berlumuran darah berjalan mendekatinya. Pak Lurah yang menilai sikap Saman yang sudah sangat keterlaluan mengajak Pak Marto dan Pak Amin menemui Saman. Setibanya mereka di sana, mereka mendapati mayat Samiun yang tewas mengenaskan dan terdapat benda aneh yang tergantung di samping pintu. Dan di waktu yang sama, Ayu mengajak Pak Amin mengejar Adi yang lari mencari Saman. Sambil ngos-ngosan, Adi melihat Saman ada di sungai, tempat mereka biasa menangkap ikan. Saman yang masih dalam kondisi kerasukan, tiba-tiba tersadar saat melihat Adi. Saman kemudian dibawa dan dikurung di gudang milik Pak Lurah. Bu Ningsih meminta izin pada Pak Lurah agar diberi kesempatan berbicara dengan Saman sebelum dibawa pihak kepolisian. Adi kemudian melihat ada yang aneh yang dilakukan Bu Ningsih pada Saman. Ia kemudian menerobos masuk, namun berhasil dihalangi Pak Amin dan ayahnya. Beberapa saat kemudian Bu Ningsih keluar dan mengatakan Saman masih tidak mau diajak bicara. Tanpa ada yang menyadari, Karta selalu ada di setiap kejadian yang menggemparkan warga, dan kali ini ia terlihat sangat kesal dan marah. Di waktu maghrib, arwah Bu Woro dan Samiun datang dan mengusik makhluk yang menempati tubuh Saman. Saat pihak kepolisian datang, mereka mendapati Saman telah tewas gantung diri. Ia kemudian dimakamkan di pemakaman umum setempat. Kepergian Saman menyisahkan kesedihan mendalam bagi Adi, dan begitu juga yang dirasakan Ayu. Sejak saat itu, Adi menjadi pendiam dan sering menyendiri, sampai akhirnya Bu Ningsih memberikan pendekatan agar kesedihan Adi tidak membuatnya kehilangan semangat untuk belajar. Dan untuk mengejar ketertinggalannya, Bu Ningsih akan memberikan pelajaran tambahan yang bisa mereka mulai hari itu juga. Merasa nyaman dengan cara Bu Ningsih memperlakukannya, Adi pun tidak keberatan memulai pelajaran tersebut hari itu juga. Tak terasa hari sudah menjelang maghrib. Melihat Adi yang masih serius mengerjakan tugasnya, penjaga sekolah pulang duluan dan menitipkan Adi pada Bu Ningsih. Hingga waktu maghrib tiba, Bu Ningsih pamit menunaikan sholat maghrib. Begitu juga dengan Adi yang memutuskan untuk sholat di kelas. Memasuki rakaat kedua, Adi mendengar ada sosok di belakangnya yang mengaminkan bacaan sholatnya. Lantas, ia pun menghentikan sholat dan mengemas buku-bukunya. Tiba-tiba, pintu kelas terbuka dan kursinya terlempar dengan sendirinya. Saat hendak meninggalkan kelas, ia melihat sosok Saman yang meminta tolong dan mendekatinya. Hingga akhirnya, ia pun dirasuki setan yang sama dengan yang membunuh Saman. Menjelang subuh, Adi yang tengah dirasuki setan membenturkan kepalanya ke dinding.
Hal itu pun disaksikan ayahnya, dan ketika ditanya, ia beralasan masih mengantuk. Pak Kasan yang melihat Adi baik-baik saja pamit ke masjid untuk sholat subuh. Ia kemudian memergoki Karta di depan rumahnya. Tanpa ia sadari, Karta meletakkan jimat di rumahnya. Sepulang sekolah, Ayu melihat Adi tengah melamun, dan setelah itu pulpen pemberian Bu Woro jatuh dengan sendirinya. Ketika ingin mengambil pulpen tersebut, tiba-tiba Ayu akhirnya tersadar kehadiran Bu Woro bukan untuk mengganggunya, melainkan memberinya pesan akan adanya bahaya. Ia pun bergegas kembali ke kelas dan mendapati Adi sudah tidak ada. Ayu mengejarnya sampai ke hutan hingga akhirnya ia bertemu dengan pamannya yang tidak lain adalah Karta. Menjelang maghrib, seorang anak bernama Bondan asik bermain sendirian. Ia kemudian mendengar suara-suara aneh yang mengajaknya bermain. Rupanya itu suara setan yang merasuki Adi. Bondan kemudian berjalan ke arah Adi yang melambaikan tangan ke arahnya. Sejak saat itu mereka berdua dinyatakan hilang. Warga beramai-ramai masuk ke hutan untuk mencari mereka. Keesokan harinya, Bu Ningsi mengingatkan anak-anak agar langsung pulang ke rumah dan berdoa supaya Adi dan Bondan cepat ditemukan. Sepulang sekolah, Ayu memberikan jimat titipan Pak Karta untuk Bu Ningsi. Jimat tersebut untuk melindungi Bu Ningsi dari kekuatan jahat yang membuat Saman celaka. Bu Ningsi tidak menerimanya dan meminta Ayu segera pulang. Hilangnya Bondan dan Adi menjadi pelajaran bagi warga Jati Jajar. Sejak saat itu, anak-anak dilarang bermain di waktu maghrib. Berbeda dengan Ayu, ia tetap keluar dan menunaikan sholat maghrib di masjid. Pak Lurah yang hendak memukul beduk dikejutkan dengan adanya tetesan darah. Setelah diperiksa, darah tersebut berasal dari Bondan yang berada di dalam beduk. Di waktu yang sama, Ayu bertemu Adi yang tidak lagi dalam wujud manusia. Adi yang merasa terusik berlari ke arah Ayu dan mengejarnya. Ayu berlindung ke salah satu rumah warga, namun sayangnya Adi berhasil masuk melalui pintu belakang. Ia kemudian berjalan ke arah Ayu dan tiba-tiba sementara itu Pak Marto yang khawatir dengan kondisi Ayu melihat bungkusan aneh di teras rumahnya. Setelah diperiksa, bungkusan tersebut ternyata kain kapan yang berisi jenazah Saman. Pak Ustadz dibantu warga lainnya berusaha mengusir makhluk yang merasuki Adi. Berkat ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan Pak Ustadz, Adi akhirnya tersadar dan muntah darah. Melihat apa yang baru saja terjadi pada Adi dan Bondan, Pak Lurah berasumsi ada seseorang yang sengaja mencelakai anak-anak Jati Jajar. Pak Amin kemudian menceritakan informasi yang ia dapat dari Bondan, yang ternyata ia sempat diajak Adi ke kuburan Saman. Mereka membongkarnya dan membawa jenazah Saman ke rumah Pak Marto. Pak Kasan kemudian menunjukkan jimat yang ia temukan setelah memergoki Karta di depan rumahnya. Setelah diamati dengan seksama, jimat tersebut sama persis dengan yang dilihat Pak Marto di rumah Saman. Berbekal informasi tersebut, Pak Lurah dan warga beramai-ramai mendatangi Karta. Warga yang kesal langsung memukulinya beramai-ramai. Setelah itu, Karta dibawa ke rumah Pak Lurah untuk diinterogasi. Ayu yang baru saja melewati musibah yang nyaris merenggut nyawanya, tidak yakin kalau sang paman pelakunya. Meskipun demikian, ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa karena masalah ini sudah ditangani pihak berwenang. Ayu kemudian dikagetkan dengan suara Bu Woro yang memanggilnya, dan di waktu yang sama, Bu Ningsi datang menjenguknya. Ayu sangat takut melihat Bu Ningsi, karena ia tahu suara Bu Woro yang barusan ia dengar adalah petanda ada kekuatan jahat di dekatnya. Ia pun teringat pesan pamannya yang mengatakan kalau Bu Ningsi bukanlah manusia, melainkan Umu Sibyan alias jin pemangsa anak-anak. Bu Ningsi perlahan mendekati Ayu. Ia mengatakan kalau Ayu sangat mirip dengan Karta semasa kecil. Hal itu pun membuat Ayu semakin takut. Ia mengambil jimat pemberian Karta lalu mengarahkannya ke Bu Ningsi. Namun, Bu Ningsi tidak bereaksi apa-apa. Di waktu yang sama, Bu Woro memberi pesan pada Ayu bahwa Adi dalam bahaya. Rupanya, Bu Ningsi mengetahui kehadiran Bu Woro dan meminta Ayu agar tidak ikut campur.
karena pada saatnya nanti akan tiba giliran Ayu. Karta mengingat kejadian 30 tahun yang lalu. Ia ditemukan warga dalam kondisi selamat, namun tidak dengan kedua temannya. Lalu Ayu datang memberitahunya kalau Adi yang akan menjadi korban Buningsi berikutnya. Mendengar azan berkumandang, Karta kembali teringat kejadian yang merenggut salah satu jarinya, dan hal itu juga yang membuatnya berperilaku seperti ODGJ. Ayu meminta pamannya melawan ketakutan itu, karena azan maghrib bukanlah musuh, melainkan panggilan Allah untuk suatu kebaikan. Perkataan Ayu akhirnya menyadarkannya. Karta meminta Ayu menyelamatkan Adi dan ia akan mengurus Buningsi. Ayu yang tiba di rumah Adi sudah tidak menemukan Adi di sana. Ia pun segera menuju sungai tempat Saman ditemukan sebelum akhirnya meninggal. Pak Karta yang tiba di rumah Buningsi melihat Buningsi sudah dalam wujud aslinya. Raga yang ia tempati saat ini adalah tubuh Wati yang sudah usang. Oleh sebab itulah ia kembali ke desa Jati Jajar untuk mencari penggantinya. Karta tidak bisa berbuat banyak karena jimatnya tak mampu melawan kekuatan jahan Umu Sibyan. Sambil melihat jarinya, Karta menyadari kalau sarang Umu Sibyan berada di batu tempat ia kehilangan jarinya. Sementara itu, dalam kondisi kerasukan, Adi terus berjalan ke arah Umu Sibyan yang bersiap untuk memakannya. Singkat cerita, Karta yang tengah bersiap untuk membakar sarang Umu Sibyan diganggu oleh arwah kedua temannya. Meskipun demikian, ia percaya kedua teman masa kecilnya itu sudah tiada. Ia pun melemparkan korek api ke arah batu yang sudah disirami bensin sebelumnya, lalu melantunkan lafaz azan. Alhasil usaha yang dilakukan Karta berhasil menyelamatkan Adi dari Umu Sibyan. Beberapa hari setelah itu, langit merah kembali menghiasi waktu maghrib. Terlihat seorang anak masih bermain di dekat hutan. Ia pun jadi korban Umu Sibyan berikutnya dan film pun selesai. Jika kalian terhibur dengan alur cerita kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton, saya undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.